like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream. Selamat datang kembali di review pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang sudah tampak menakjubkan. Tentunya saya akan menggunakan materi video udara untuk melihat capaian pekerjaan secara keseluruhan serta untuk video darat untuk melihat aktivitas pengerjaannya bosku. Tentu tetap stay tune di channel ini bosku untuk dapat informasi selengkapnya tentang pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang kita banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bosku dari Sabang sampai Merauke? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan segala aktivitasnya di hari ini dapat dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan tepat sekali saya berada di bagian area Innerland Service Route dari trek ke-16 menuju tikungan ke-17 nantinya, di mana progres di sore hari ini bosku telah dilakukan untuk pengaspalan bagian layar pertama untuk bagian area Innerland Service Route yang akan menjadi jalan khusus kawasan atau bisa dilewati nantinya para bosku yang akan menuju tengah sirkuit. Karena bagian Innerland Service Route ini merupakan area dalam lintasan yang bisa mengakses semua bagian area landscape dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Sedangkan untuk bagian Outerland Service Route dipergunakan untuk menuju area destinasi yang berada di sekitar sirkuit MotoGP Mandalika. Tentunya tetap stay tune di channel ini bosku untuk kita akan melihat di mana titik pekerjaan yang lain di bagian pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang bakal menjadi salah satu tuan rumah event MotoGP maupun World Superbike. Sampai jam berapa di sini Pak? Baru jam 3. Masih banyak ini? Oh masih banyak. Mantap. All I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Kali ini kita sudah dapat melihat aktivitas para pekerja yang lagi melakukan pengaspalan di bagian area Innerland Service Route dari trek ke-16 menuju tikungan ke-17. Aktivitas pengerjaan untuk menghamparkan material aspal panas sudah dilakukan oleh 2 unit aspal finisher. Sekarang tinggal dilakukan untuk pengerasan yang digunakan alat yaitu vibrating roller dan tandem roller bosku. Tentunya kita lihat di sini untuk ketebalan daripada area Innerland yang sedang dilakukan pengaspalan yaitu sekitar 8 cm bosku ketika sudah dilakukan pengerasan dan pemerataannya. Dan aktivitas ini sudah mencapai finish pengerjaan yang tersambungkan di bagian Innerland Service Route dari trek lurus dan sehingga bagian Innerland dari trek ke-13 menuju tikungan ke-17 sudah tersambung. Kali ini kita sudah berpindah menggunakan materi video udara dan kita akan terbang sedikit tinggi di sini bosku untuk melihat aktivitas para pekerja yang lagi menghamparkan material aspal panas di bagian Innerland Service Route yang mendekati dengan tikungan ke-17. Memang di bagian video kali ini memang pencapaiannya hampir mendekati tikungan ke-17. Sedangkan untuk menggunakan materi video darat saya memperlihatkan tadi sudah hampir selesai pengerjaan untuk menghamparkan material aspal panasnya bosku. Memang tidak bisa kita merekam atau merekod dengan bersama dengan posisi gambar yang sama juga. Tentu akan tampak berbeda untuk capaian pengerjaannya. Selanjutnya kita akan melihat aktivitas pengerjaan untuk bagian area race control dan tower.
Dan ternyata bosku, untuk area lantai kedua sudah dicor sebagian, dan memang aktivitas pengecoran dilakukan pada malam hari, tidak berhenti pukul 10 malam tapi dilanjutkan sampai subuh bosku. Ini perlu saya sampaikan kembali bosku, bukan mengada-ada untuk membesarkan atau hal-hal yang membuat ini sesuatu yang megah, tidak bosku. Karena saya melihat secara langsung ketika pulang pergi mancing tadi malam pukul 5 pagi, mereka masih melakukan pengecoran di bagian area risk control di lantai 2. Selanjutnya kita dapat melihat di sini untuk area hospitality yang akan terbangun dan sudah mulai diberikan rangka besi yang akan menjadi pondasi lantainya bosku. Aktivitas pengerjaan terus dilakukan di sini untuk mempercepat semua fasilitas pendukung di area pedok bosku. Aktivitas pengerjaan terus dilakukan untuk dapat merampungkan secepatnya untuk lantai kerja di bagian area tengah untuk pembangunan konstruksi pedok modular nantinya bosku. Tentunya di mana titik yang banyak dikerjakan atau ramai sekali memang di bagian terfokuskan di bagian area pedok bosku. Tentu bukan hanya hospitality akan terbangun, juga akan ada restoran, terus untuk helipad dan parkir bus untuk para kru MotoGP dan World Superbike nantinya. Dan kali ini kita sudah berada kembali di bagian area trek lurus, di mana dekat tunnel yang kita sudah lewati untuk tunnel 1 yang masih tergenang air. Sengaja digunakan air tersebut untuk membasahi area tengah pedok yang sedang dilakukan pengerasan bagian dasarnya. Dan tepat sekali kita sudah melihat aktivitas kembali untuk penanaman rumput di bagian area rumput di sebelah kanan area track lane atau lintasan utama dari trek lurus yang sudah mendekati dengan tikungan ke-1 atau sudah terkoneksi di sini. Dan memang progres pengerjaan untuk bagian lintasan dasar di tikungan ke-1 di depan kita kali ini yang berbelok ke arah kanan tadinya bosku, di mana semua bagian lintasan dasarnya sudah tampak indah sekali. Tinggal dilakukan finishing dan dilakukan pengaspalan untuk bagian layer kedua dan ketiga untuk bagian lintasan utamanya. Secara garis besar untuk tikungan kedua yang kita akan berbelok ke arah kanan kali ini, lalu di tikungan ketiga kita akan berbelok ke arah kiri. Untuk bagian lintasan dasarnya sudah sangat terlihat jelas. Untuk bagian konkret barrelnya tinggal diberikan jaringnya saja. Sedangkan untuk bagian pagar pembatas luar di bagian sebelah kanan area innerland surface road dari tikungan ketiga menuju tikungan keempat sudah mulai tampak rapi, tinggal difinishingkan saja untuk pemberian daripada jaring yang berwarna hijau. Dan kali ini di mana progres pengerjaan terlihat untuk merapikan bagian area gravel yang akan segera dibubuhkan atau diberikan kembali. Selanjutnya di bagian tikungan kelima yang berbelok ke arah kanan, di mana progres pengerjaan kali ini terlihat sekali untuk dapat menyambungkan area Outerland Service Road dari trek ke-15 menuju tikungan ke-16 yang akan dilakukan pengaspalan nantinya untuk bagian pelebaran area Outerland Service Road di depan kita kali ini, di mana terlihat untuk menghamparkan material sabis atau LPA sudah mulai dilakukan. Dan untuk bagian tikungan ke-6 yang tepat sekali berada di depan kita kali ini memang tidak ada progres yang begitu banyak dikerjakan, tinggal dirapikan untuk area gravelnya sekaligus untuk pembuatan area curve dan sebagainya. Dan memang untuk bagian sistem drainase di bagian tengah lintasan sirkuit MotoGP Mandalika sudah hampir rampung pekerjaan, ya sekitar 90% sudah terkoneksi semua.
Seperti yang kita ketahui bosku, mulai dari trek lurus, tikungan ke-1 sampai dengan di depan kita kali ini merupakan tikungan ke-8 yang mendekati dengan trek ke-9 yang sudah sangat baik untuk pengerjaan area dasarnya, baik untuk area rumputnya sudah tertanam, area gravelnya sudah hampir tampak rapi. Sedangkan untuk progres yang terus dikerjakan yaitu untuk pembuatan area pagar pembatas luar baik area outer maupun inner lane. Sedangkan untuk bagian pagar pembatas di bagian tengah inner maupun outer lane terus dilakukan secepatnya supaya semua bagian lintasan ini tampak rapi rupanya. Tentu untuk bagian tikungan ke-10 di depan kita kali ini yang sangat dekat dengan Laguna yang terlihat sudah sangat indah sekali untuk kita dapat melihat untuk bagian-bagian lintasan dasarnya. Ini menjadi sebuah capaian yang luar biasa di mana pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang sudah lebih setahun proses pengerjaan secara rata atau secara menyeluruh untuk semua bagian lintasan dikerjakan setiap hari, terus digodok, terus dilakukan pengerjaan. Tentu ini menjadi sebuah angin segar. Semoga sirkuit MotoGP Mandalika ini bakal menjadi tuan rumah event World Superbike di bulan November nanti. Kalaupun itu terjadi, maka terobatilah rasa penasaran kita di mana Indonesia bisa bakal menjadi tuan rumah balapan yang luar biasa berkelas internasional bosku. Dan kali ini kita sudah berada di bagian tikungan ke-12 yang berbelok ke arah kiri dan ternyata memang sama, tidak ada aktivitas pengerjaan yang terlalu banyak di sini karena aktivitas di hari ini terfokus untuk dapat menyambungkan area inner lane service route dari trek ke-14 menuju tikungan ke-17 di mana progres pengerjaan untuk menghamparkan material gravel yang begitu banyak menumpuk di tikungan ke-13 di depan kita kali ini masih belum dilakukan pemerataannya bosku. Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika tentunya akan menjadi sebuah daya tarik yang luar biasa. Memang para rider nantinya bisa melaju kencang karena memang bagian sirkuit MotoGP Mandalika atau lintasannya merupakan sirkuit yang berkarakter cepat atau high speed. Kali ini kita sudah dapat melihat aktivitas pengerjaan di bagian area outer lane service route dari trek ke-14 menuju tikungan ke-15 yang masih terputus atau masih belum dilakukan pengaspalan untuk bagian layar pertamanya. Dan kali ini masih kita lihat untuk progres pengerjaannya masih dalam tahap pengerasan agregat tanah. Nantinya akan diberikan material sabis atau LPA. Selanjutnya seperti biasa akan dilakukan pengaspalan selanjutnya. Ketika kita sudah berada kembali di bagian area pengaspalan di bagian inner lane service route dari trek ke-16 menuju tikungan ke-17, berarti kita sudah berada di titik awal review tadinya bosku. Tentunya kita sudah melintasi pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini 4,31 km dengan 17 tikungan. Dan saya undur diri bosku di review kali ini. Sampai jumpa di review selanjutnya. Saya Edi Sendoro, salam persahabatan dari anak Lombok. Matur tampiasih. Bila hil sabil haq pastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.